jin itu bisa masuk di segala posisi dalam keadaan emosi seseorang. Jadi seseorang itu yang seringkali emosi itu biasanya mudah sekali dimasuki jin, dan dalam keadaan kemasukan jin itu biasanya orangnya tuh ya gampang pegal-pegal, linu-linu, pusing-pusing. Jadi nongkrongnya jin itu sesuai dengan emosinya orang itu. Kalau orang itu misalnya suudon sama orang, mengingat sesuatu di pikirannya itu suudon ya, terus tiba-tiba jadi marah-marah sama orang itu, jadi membayangkan seseorang terus marah-marah, itu nanti yang pusing di daerah kepala karena suudon ya, jin tuh nongkrong di situ. Nah, keadaan pusing yang model seperti ini nih ya biasanya nggak ketemu obat apapun. Jadi kalau memang pusingnya itu disebabkan karena akhlak yang kurang baik, ya harus akhlak itu diperbaiki. Jadi orang-orang yang gampang marah itu kerap sekali kemasukan jin. Jadi kalau ada anak atau orang kesurupan, itu biasanya orang tuanya ketika hamil, anaknya itu dibacakan surat tertentu, misalnya surat waqiah, nanti anakku lahir biar rezekinya lancar. Dibacakan surat yasin, nanti biar selamat, anakku lahir dalam keadaan selamat. Nah, itu kan bacanya bukan karena Allah. Kalau bacanya bukan karena Allah, nanti jin itu masuk. Nah, dalam keadaan masih dalam kandungan saja sudah dibacakan ayat-ayat tertentu. Makanya jangan heran kalau anaknya nanti lahir masih balita sudah tahu, bisa melihat jin, maksud saya. Jadi ada anak yang masih balita itu sudah bisa melihat makhluk-makhluk gaib. Misalnya mengatakan begini, itu nenek datang loh, nenek kan sudah meninggal. Iya, nenek itu datang. Ternyata ketika dihampiri nggak ada, ya itu jin itu. Jadi jangan berbangga kalau punya anak bisa melihat makhluk gaib ya. Jangan berbangga, harus hati-hati. Itu berarti tandanya anaknya sudah kemasukan jin. Mohon ampun secepatnya pada Allah sebelum meninggal, agar ilmu musyrik itu tidak terbawa mati. Kalau ilmu musyrik itu terbawa mati, ya dosa musyrik ini tidak bisa diampuni setelah mati, tapi bisa diampuni sebelum meninggal. Mumpung belum meninggal, harus secepatnya mohon ampun pada Allah. Saya sudah baca ya Bu, cerita dari Mbak Mukhayyarah. Jadi Mbak Mukhayyarah ini ya kondisinya memang ada amalan, terus dari ilmu turunan ada, dari orang pinter juga ada, yang dari luar-luar tubuh Mbak Mukhayyarah yang masuk ke tubuh Mbak Mukhayyarah itu juga ada. Jadi orang-orang yang memang emosinya itu tidak stabil itu sangat gampang sekali dimasuki jin. Jin itulah akhirnya orang itu yang tadinya itu baik jadi nggak baik. Jadi tambah lama bukannya semakin baik, tapi semakin emosional. Sholat jadi malas, terus baca Quran ya bawaannya tuh yang ngantuk aja. Jadi kalau buka Al-Quran, mau baca Quran tuh tiba-tiba jadi ngantuk. Ya seperti itu. Itulah salah satu kenapa Islam itu mengajarkan sesuatu yang baik. Baik itu ya baik dari sisi akhlak harus baik. Jadi kalau disakiti, kalau bisa itu nggak usah membalas. Membalas boleh, tapi yang setimpal. Tapi kalau bisa itu nggak usah membalas. Kemudian hal-hal lain yang merusak pikirannya Mbak Mukhayyarah, ya yang selama ini Mbak Mukhayyarah kan
Tiba-tiba kalau ketemu anak, ketemu suami kok bawaannya tuh kan mau marah ya itu pengaruh dari jin itu yang masuk ke tubuh Mbak Mukhayyarah. Hal-hal seperti itulah yang dipakai makhluk itu untuk menguasai Mbak Mukhayyarah. Jadi makhluk itu menguasai pikirannya Mbak Mukhayyarah, ya menguasai otaknya, hatinya, fisiknya. Jadi sudah sampai sebegitu dalam ya menguasai Mbak Mukhayyarah, yaitu memang harus dilawan, harus diselesaikan. Memang berat sih, tapi tetap ya harus diselesaikan. Kenapa harus diselesaikan? Karena tugas kita sebagai muslim itu memang harus sujud pada Allah Ta'ala. Padahal yang dirasakan Mbak Mukhayyarah selama ini kan, mengapa ya saya kok tiba-tiba jadi malas, kalau buka Quran kok tiba-tiba jadi ngantuk. Nah, itu memang harus dilawan. Jadi juga nggak bisa kita ini sembarangan ya cari orang yang nggak tahu masalah ini. Jadi harus cari solusinya. Solusinya itu ya tidak bisa asal-asalan ya. Jadi kalau ke orang pintar ya percuma, paling ya nanti ya mengunci enak sebentar, nanti muncul lagi. Jadi harus orang-orang yang paham tentang dunia jin, tentang dunia dan kehidupan jin istilahnya. Yang jelas nggak sembarangan orang ya yang bisa seperti itu. Jadi harus orang-orang yang betul-betul bisa mengeluarkan, menyelesaikan, menyentil kalau ada jin yang nakal, atau mengeluarkan dengan baik-baik kalau jinnya itu memang baik. Jadi ini harus diselesaikan, jadi harus dilawan. Jadi nggak bisa kalau selama ini kok tiba-tiba jadi malas sholat, tambah lama bukannya tambah baik tambah buruk. Ini kan bahaya kalau diteruskan. Jadi harus dilawan. Cara melawannya ya harus cari solusinya, harus cari orang yang betul-betul sudah diberi kemampuan oleh Allah Ta'ala, diberi ilmu untuk bisa mengeluarkan jin itu. Jadi ini saran saya ya, carilah orang yang tahu, yang betul-betul paham tentang dunia jin. Jadi ya jangan sembarangan orang ya, harus betul-betul tahu mana kira-kira orang yang paham tentang dunia jin yang bisa mengeluarkan jin itu dari tubuh Mbak Mukhayyarah. Karena ini jinnya ini sangat berbahaya, karena sudah mengajak orang sampai sebegitu dalamnya ya orang mau sholat tiba-tiba ya jadi malas. Ini kan betul-betul menghalangi ya, betul-betul menghalangi orang yang mau beribadah pada Allah. Jadi harus dilawan.